Selamat pagi semuanya. Izin untuk menjelaskan tentang kolaboratif daring dan kelas maya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Albert Lawrence Ang dari kelas 12 AP 1. Kelas maya. Pengertian. Kelas maya adalah suatu ruang belajar di mana pengajar dan siswa tidak bertemu secara langsung. Dan kelas ini terhubung langsung dengan internet. Jadi pengertian secara keseluruhan dari kelas maya adalah suatu ruang belajar di mana siswa dan pengajar itu tidak bertemu secara langsung dan mereka saling terkoneksi dengan internet di suatu ruang internet. Lanjut, jenis-jenis kelas maya. Jenis kelas maya dibagi menjadi 3. Yang pertama, Learning Management System atau LMS. Yang kedua, Learning Content Management System atau LCMS. 3. Social Learning Network atau SLN. Nah, apa artinya dan apa saja contohnya? Mari kita bahas. Yang pertama, Learning Management System atau LMS. Learning Management System adalah software yang digunakan untuk dokumentasi laporan kegiatan belajar mengajar secara online. Aplikasi LMS dibagi menjadi 2, yaitu LMS proprietary seperti Sabah Software, Pax Learning, dan lain-lain. Yang kedua, LMS open source seperti eTutor, Dockers, dan lain-lain. Di Learning Management System ini adalah software yang digunakan untuk menginput segala hasil belajar kita dan menjadikannya seperti laporan dan dikirimkan ke email kita. Lanjut, yang kedua ada Learning Content Management System atau LCMS. LCMS bekerja untuk memperbarui, mempublikasikan, atau mengelola isi dari suatu sistem yang terorganisir di internet. Selain itu, LCMS juga digunakan untuk mengawasi, menyediakan, memperincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik, misalnya artikel, panduan, dan lain-lain. Contoh LCMS diantaranya Clearolin, eDKIOS Solutions. Di Learning Content Management System, di sini adalah suatu sistem di mana ada suatu penulis dan nanti sistem itu yang akan mempublikasikan, mengelola isi, serta mengorganisir seluruh isi sistem yang ada di internet, yang mana digunakan untuk mengawasi, menyediakan, merincikan, dan melakukan publikasi dokumen yang spesifik terhadap sistem manajemen tersebut. Yang ketiga ada Social Learning Network. SLN digunakan untuk pembelajaran yang lebih luas daripada kelompok belajar karena menggunakan jejaring sosial. Karena skala sosial yang lebih besar, maka kemungkinan juga bisa menyebabkan perubahan sikap atau perilaku pada peserta, walaupun tidak semua peserta. Contoh aplikasi SLN yang populer adalah Edmodo, dan mungkin yang sekarang kita lebih sering gunakan itu adalah Google Classroom. SLN adalah kelas sosial di mana kita dapat bertemu secara langsung menggunakan jejaring sosial, dan kemungkinan kita akan bertemu dalam internet juga walaupun tidak bertemu secara langsung. Tujuan kelas maya. Tujuan kelas maya adalah menciptakan pembelajaran kapan saja dan di mana saja, meningkatkan keterampilan penggunaan teknologi siswa sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, memaksimalkan kemampuan pribadi masing-masing walaupun di luar kelas tatap muka ataupun kelas langsung. Manfaat kelas maya. Yang pertama, materi lebih luas dan beragam.
Yang kedua, pembelajaran disesuaikan berdasarkan kebutuhan siswa. Fleksibilitas, belajar di mana saja dan kapan saja. Dan yang terakhir, menghemat kertas, karena kita kebanyakan menggunakan dokumen. Keuntungan menggunakan kelas maya. Yang pertama, siswa lebih aktif mempelajari materi yang disampaikan oleh guru melalui website. Siswa tidak terikat tempat dan waktu, sehingga lebih santai. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator, yaitu penyedia sekaligus pendukung dalam proses pembelajaran tersebut. Yang keempat, lebih menariknya proses pembelajaran karena interaktif dan fleksibel dibandingkan dengan media lainnya. Di balik kelebihannya, kelas maya juga memiliki kekurangan. Yang pertama, siswa dan guru harus mempunyai koneksi internet. Karena kelas maya berbasis web, tapi terkadang siswa lebih asik bermain di internet dibandingkan belajar materi yang disampaikan. Yang kedua, proses belajar yang individual atau sendiri, sehingga bisa mengurangi pembelajaran sosial antar siswa. Yang ketiga, apabila siswa tidak berhati-hati dan terjadi kesalahan materi, maka akan berdampak pada pengetahuan yang didapat pada siswa tersebut. Yang keempat, untuk anak SD atau di bawahnya, penggunaan internet yang kurang proporsional bisa mengakibatkan penurunan kemampuan bersifat manual, seperti menulis, menghitung, ataupun menggambar. Dan yang terakhir, membutuhkan spesifikasi hardware, software, sekaligus jaringan internet yang memadai. Dan untuk mengakhiri ini, saya menyisipkan salah satu quotes dari Plato. Excellence is not gift, but a skill that takes practice. We do not act rightly because we are excellent. In fact, we achieve excellence by getting rightly. Dan sekian dari saya. Saya Albert Lawrence Eng, absen 04 dari kelas 12 AP1. Selamat pagi dan terima kasih.